Halo Sobat Katolik, kembali lagi bersama saya. Kita mulai kegiatan kita hari ini dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, puji dan syukur kami panjatkan kehadiran karena Engkau telah melindungi kami sampai saat ini. Sekarang kami akan mulai kegiatan kami. Untuk selalu kudus-Mu atas diri kami masing-masing, agar kami dapat melaksanakan kegiatan kami hari ini dengan baik sesuai dengan kehendak. Nama-Mu ya Tuhan kami puji kini dan sepanjang masa. Amin. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus, dimuliakanlah. Yesus dimuliakan di atas gunung. 6 hari kemudian Yesus membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes dan bersama-sama dengan mereka yang naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendiri saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka dan pakaiannya sangat putih berkilat-kilat. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat mengelantang pakaian seperti itu. Maka nampaklah kepada mereka Elia bersama Musa. Keduanya sedang berbicara dengan Yesus. Kata Petrus kepada Yesus, "Rabi, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah kami dirikan 3 kemah, 1 untuk Engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Ia berkata demikian sebab tidak tahu apa yang harus dikatakannya, karena mereka sangat ketakutan. Maka datanglah awan menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara, "Inilah anak yang kukasih, dengarkanlah dia." Dan sekoyong-koyong waktu mereka memandang sekeliling mereka tidak melihat seorang lagi bersama mereka, kecuali Yesus seorang diri. Pada waktu mereka turun dari gunung itu, Yesus berpesan kepada mereka supaya mereka jangan menceritakan kepada seorang pun apa yang telah mereka lihat itu sebelum Anak Manusia bangkit dari antara orang mati. Mereka memegang pesan tadi sambil mempersoalkan di antara mereka apa yang dimaksud dengan bangkit dari antara orang mati. Lalu mereka bertanya kepadanya, mengapa ahli Taurat berkata bahwa Elia harus datang dahulu? Jawab Yesus, "Memang Elia akan datang dahulu dan memuliakan segala sesuatu. Hanya bagaimanakah dengan yang ada tertulis mengenai Anak Manusia, bahwa ia akan banyak menderita dan akan dihinakan? Tetapi aku berkata kepadamu, memang Elia sudah datang, dan orang memperlakukan dia menurut kehendak mereka, sesuai dengan yang ada tertulis tentang dia." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, kata-kata ini adalah kata-kata yang diidam-idamkan oleh kita semua. Kata-kata ini sangat indah bila kita mewujud nyatakan dalam setiap keluarga, setiap tempat kerja, dan di setiap lingkungan tempat kita berada. Kebahagiaan adalah situasi di mana kita berada dalam keadaan damai, tentram, dan sejahtera. Pada kehidupan berkeluarga, betapa indahnya jika seorang suami mengatakan, "Betapa bahagianya aku memiliki istri dan anak-anak yang sehat." Dan istri pun akan berkata demikian, "Betapa bahagianya aku mempunyai suami yang baik seperti kamu." Anak-anak pun akan berkata,
Betapa bahagianya kami mempunyai ayah dan ibu yang masih sehat dan terus merawat kami hingga saat ini. Di situasi sekolah dan situasi kampus, kita akan mengatakan betapa bahagianya kami memiliki guru yang baik. Kami memiliki romo yang setia. Dalam suatu perusahaan, bila mana ada yang mengatakan kami mempunyai karyawan yang rajin dan yang setia. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, situasi seperti inilah yang dirasakan oleh Petrus, Yohanes, dan Yakobus, di mana mereka sangat berbahagia berada di tempat dan mengikuti Yesus. Ketika Yesus sedang berdoa, mereka melihat Yesus berubah dan melihat Musa dan Elia berkata-kata dengan Yesus. Mereka sangat bahagia sekaligus merasa ketakutan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, akan indah bila kita semua berkata-kata demikian. Akan indah bila kita merefleksikan dengan lidah, mengucapkan kata-kata dengan lidah yang baik, mengontrol lidah kita dalam media sosial ataupun komunikasi. Pada zaman kita ini, kita sering mengucapkan dengan lidah kita, yaitu kata-kata yang menyakitkan, bukan kata-kata yang membahagiakan untuk orang lain. Maka pada kesempatan hari ini, saya mau mengajak kita, marilah kita mengontrol dan menggunakan lidah kita untuk mengucapkan kata-kata yang berbahagia, agar kita semua hidup dalam keadaan damai, tanpa permusuhan, sejahtera, seperti yang kita idam-idamkan di masa yang akan datang. Semoga. Marilah kita menutup kegiatan kita ini dengan doa. Allah Bapa di surga, terima kasih karena Engkau telah melindungi kami sepanjang kegiatan kami hari ini. Kami mohon kepada-Mu ya Tuhan, berikanlah kami kekuatan agar kami dapat mengontrol lidah kami, supaya kami tidak boleh mengatakan hal-hal yang tidak baik. Ubahlah lidah kami supaya kami dapat mengatakan kata-kata yang indah, kata-kata yang dapat membahagiakan orang-orang di sekitar kami. Semua doa dan permohonan kami aturkan lewat perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra